Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, balik lagi di channel Islam Agamaku. Di video kali ini kita akan diskusi santai bersama teman Hindu yang punya beberapa pertanyaan penting tentang ajaran Kristen. Mengapa Tuhan dianggap tiga? Apakah hal itu sesuai dengan Pancasila? Dan juga tentang siapa sebenarnya kaki avatar. Kita akan mencoba menjawabnya dengan santun dan penuh rasa hormat. Yuk simak pembahasannya sampai selesai. Semoga menambah wawasan kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share supaya makin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Alkitab. Alkitab itu sebenarnya nama lain Quran gitu. Kurang lebih seperti itu. Halo. Dan sebenarnya sih saya pengen menanyakan gini, terkait dengan beberapa klaim dari saudara-saudara di Muslim, di Islam yang ada kaitannya dengan Hindu sebenarnya gitu. Iya, boleh. Ya, kalau untuk masalah yang saya paparkan kemarin itu, Bang, udah sering saya sampaikan semenjak dulu itu. Karena kosakata-kosakata yang dipakai oleh Kristen itu dipakai mengambil dari istilah-istilah Islam lalu dimasukkan ke dalam kitab mereka gitu. Contoh kayak gini ya, Bang, ya. Ya, saya Islam. Nama Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Catat sekali lagi, Allah. Yang mana pemilik nama ini bukanlah manusia. Dia beda dengan seluruh makhluknya. Dia tempat bergantung seluruh makhluknya, bukan yang digantung oleh makhluknya. Kan kayak gitu. Ingat, dicatat di situ. Lalu tiba-tiba kosakata ini diambil oleh kawan kita yang Kristen lalu dimasukkan ke dalam buku mereka. Lalu dikatakan Allah di situ punya anak. Allah menjelma jadi manusia dengan cara mati terkutuk. Penghinaan bagi kami. Penghinaan itu. Kayak sebenarnya Pak Ustadz. Iya, kalau mau pakai yang lain lah, pakai teks asli sendiri kan, bahasa Yunani Theos kayak kan gitu. Oke, sebelum Kalau Theos beranak terserah, mau cicit berapapun terserah kalau Theos yang beranak gitu. Kalau masalah Allah beranak, wa qalu takhadzallahu walada, mereka menuduh Allah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh mereka telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Kayak gitu. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu wa lupa saya tuh. Murojaah lagi dah nanti dah. Ayat itu sendat di situ saya. Maryam ayat 88 di situ dikatakan seperti apa? Allah itu tidak mempunyai anak, ya. Andaikan ya bumi ini bisa pecah, dia akan pecah gitu mendengar perkataan seperti itu. Oke. Intinya Pak Ustadz nggak terima ya kalau ada istilah-istilah yang menurut Pak Ustadz diambil dari istilah Islam itu dipakai orang Kristen. Itunya seperti itu ya. Oke, saya mau nanya gini Pak Ustadz, kan gini ya, saya banyak punya teman-teman Muslim, bukan berarti saya benci Muslim ya, bukan berarti saya benci Muslim. Terus yang saya mau tanya gini, ya kalau di Muslim kan adalah beberapa, misalnya kayak mualaf yang namanya Dewo itu, mereka dia sempat bikin video bahwa Nabi Muhammad itu adalah kaki avatar. Nah, terus yang saya mau tanya gini, nah kenapa umat Muslim di Indonesia itu banyak gitu? Saya nggak bilang semua ya, banyak yang mengklaim bahwa Islam paling sesuai Pancasila, satu. Terus kedua, umat Muslim mengklaim ahli surga. Nah, ketiga, umat Muslim mengklaim bahwa agama paling sempurna di antara agama-agama lain gitu, Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Gini Bang, ya, di mana tadi Muslim mengklaim ahli surga itu di mana? Kosakata siapa itu? Kosakata dari siapa itu? Muslim mengklaim ahli surga itu kosakata siapa itu?
Nah, kan sering saya bilang, saya dengar bahwa umat Muslim itu mengatakan ahli surga gitu. Artinya yang selain Muslim itu disebut kafir ya, tanda kutip ya. Yang lain itu sudah pasti masuk neraka lah gitu. Karena agama itu. Saya pikir tadi Muslimnya mengklaim ahli surga, berarti dia pemilik surga dong. Kan kayak gitu. Belum bang, ya semua di dalam Islam itu berserah diri. Artinya insya Allah gitu ya. Jika Allah menghendaki. Ya salah ngomong aja itu. Gini bang, terus tentang kalki aftar tadi apa? Nah, kalki avatar itu mungkin kalau Pak Ustadz mungkin nggak terlalu menguasai itu ya. Mungkin saya lebih ke gini aja. Nah, kenapa umat Islam bukan umat Islam, sorry. Kenapa beberapa Muslim, misalnya tokoh Muslim seperti Egy Sujana, dia mengklaim bahwa Islam paling sesuai Pancasila gitu? Islam mengklaim sesuai dengan Pancasila gitu ya? Artinya gini, seperti Egy Sujana dulu pernah mengklaim bahwa agama Islam agama yang paling sesuai Pancasila gitu. Jadi gini bang ya. Agama Islam sesuai dengan agama Islam sesuai dengan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, kan kayak gitu. Ya wajar, satu sama Tuhannya di dalam agama Islam yaitu Esa gitu. Yang kagak sesuai dengan Pancasila itu Kristen bang. Iya, ketuhanan yang Maha Tiga dalam Satu, nggak ada kayak gitu. Kembali ke topik awal dah. Pak Ustadz kan bilang nggak terima gitu orang Kristen mengambil istilah-istilah Islam. Nah, sedangkan di Indonesia khususnya umat Islam kan banyak mengambil istilah-istilah dalam Hindu gitu, Weda, Sanskerta kan banyak. Misalnya contohnya? agama itu kan secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian surga, neraka itu kan trilogi Hindu bang. Bahasa Sanskerta itu Pak Ustadz. Iya. Gitu. Sanskerta baik. Jadi kayak gini bang, saya mau tanya yang menarik tadi kalki aftar itu. Coba abang jelaskan sama saya. Ya kalki avatar tuh kan gini Pak Ustadz, bahwa beliau Tuhan itu sendiri yang kita yakini akan turun nanti di akhir zaman Kali Yuga, yang zaman itu berlangsung selama 432.000 tahun. Nah nanti ketika moralitas umat manusia udah merosot dan dikatakan dia di penghujung zaman itu ukuran umat manusia pun mengecil, moralitas merosot, tidak mengenal agama, bahkan manusia itu lahir untuk dimakan begitu. Nah nanti kalki avatar yang turun membersihkan ini semua gitu. Tapi kan ada ciri-cirinya kalki avatar itu. Nah, ciri-cirinya tidak identik dengan Nabi Muhammad, mohon maaf. Ya yang menunggang kuda putih siapa? Ya kalki avatar, walaupun Nabi Muhammad mau putih bukan berarti Nabi Muhammad gitu. Karena iya. Waktu turunnya beliau itu di penghujung Kali Yuga, dan Kali Yuga itu berlangsung 403 tahun. Nah, Kali Yuga terjadi udah atau belum? Baru 5012 tahun. Coba bang, kalau kita merujuk ke kitab Mahabharata tuh Ya, tentang masalah kalki avatar yang membawa pasukan 10.000 pasukan ya, 10.000 pasukan membebaskan satu kota. Itu siapa bang kira-kira? Benar Pak Ustadz. Bukan ini artinya Pak Ustadz mengatakan bahwa lah kan saya bertanya aja, kira-kira siapa? Ada seorang pemimpin yang membawa 10.000 pasukan dan membebaskan satu kota. Coba Anda buka di saya lupa di Mahabharata berapa gitu. Itu bukan di Mahabharata. Itu bukan di... Ya iya, tapi saya tahu. Karena saya juga mempelajari Hindu. Kenapa kaget? Karena kalki avatar itu kita yakini bahwa
beliau Tuhan itu sendiri yang turun itu nanti di 430 ribuan tahun lagi itu kan. Ya, kalaunya kita lihat ciri-ciri aja bang ya, kalki avatar itu memakai kuda putih, Nabi Muhammad memakai kuda putih waktu Isra Mi'raj. Nabi Muhammad mempunyai bentar gini. Kalaunya kita tinjau gitu ya dari Mahabharata tadi, ketika Nabi Muhammad membebaskan kota Makkah, Fathul Makkah gitu dengan 10.000 pasukannya gitu. Nah terus juga Kalki Avatar itu kan punya sahabat toh. Mahabharata Ayo mau bantah lagi. Mahabharata itu tidak mengucapkan tentang Kalki Avatar. Mohon maaf Pak Ustaz. Dan apakah Nabi Muhammad menguruskan pedang dan pedang itu mengeluarkan petir? Itu dulu. Oh kalau itu enggak sih, enggak. Petir di situ apakah tekstual atau konteks gitu? Ya tekstual itu. Artinya gini, apakah Nabi Muhammad mengeluarkan pedang dengan listrik gitu? Ya nggak mungkin lah. Ya artinya secara kontekstual kita memahaminya dengan petir. Kenapa dia cabut pedang dengan petir, kan kayak gitu. Nah, artinya gini. Kalki Avatar itu ketika dia menghempaskan pedangnya itu adalah petir gitu, berupa petir. Nah ini aja udah beda. Satu contoh aja udah beda Pak Ustadz. Dan secara runutan tahun pun sudah beda gitu. Ya runutan tahun terus cuma kan ada beberapa ciri yang mengarah kayak gitu ya bang ya. Mengarah doang. Mengarah ke Nabi Muhammad gitu. Oke.